Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Jadi siswa silakan berdoa terlebih dahulu. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala yang ada di video ini. Terima kasih. Materi PPKN kelas 9. Oke, untuk minggu pertama ini kita akan membahas bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi silakan siswa kelas 9 memahami, mendengar, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. A. Penerapan Pancasila sebagai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, pada awal kemerdekaan ini terjadi berbagai penyimpangan dan pergantian Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, di Madiun pada tanggal 18 September 1945, yang dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya apa? Yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia. Tujuan utamanya apa? Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Selanjutnya masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Yang dimana sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin ini dicetus oleh Presiden Soekarno sebagai presiden pertama kita. Karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi, gagal menjalankan tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Aidit. Tujuan pemberontakan ini apa? Yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, untuk minggu pertama ini sampai sini dulu materinya. Untuk minggu kedua kita akan membahas terkait dengan masa Orde Baru dan masa reformasi sampai sekarang. Jadi silakan siswa mencatat materinya dan dipahami. Terima kasih.